Halo Mina, balik lagi di catatan anime. Akhirnya anime Boruto episode 155 telah rilis. Episode kali ini kita kembali menyaksikan episode filler setelah berakhirnya arc Bandit Mujina. Episode 155 ini Mitsuki menjadi sorotan, dengan judul Hari Hujan Mitsuki. Mikazuki, kucing peliharaan Mitsuki menemukan seseorang yang tergeletak dan terluka di Konoha pada saat hujan. Lalu Mitsuki mengikuti Mikazuki yang menuntunnya ke tempat orang tersebut. Ketika bertemu, Mitsuki kemudian bertanya kepada orang itu, siapa dirinya. Tapi, belum sempat menjawab, orang tersebut sudah pingsan karena luka yang dialaminya. Melihat hal itu, Mitsuki membawa orang itu ke rumahnya. Keesokan harinya, orang tersebut tersadar dan mendapati lukanya sudah dirawat oleh Mitsuki. Orang tersebut akhirnya memperkenalkan dirinya pada Mitsuki, dan namanya adalah Samidare. Meskipun dia ditemukan sudah terluka, Mitsuki tidak bertanya dan tidak peduli kenapa Samidare bisa terluka, dan dia menyebut Mitsuki aneh. Kemudian, ketika lukanya sudah sembuh, Samidare menjelaskan tujuannya datang ke Konoha adalah untuk bertemu dengan adik perempuannya yang bekerja di sana. Dan sebagai ucapan terima kasihnya karena sudah diselamatkan, Samidare membelikan kalung yang berisi lonceng untuk Mikazuki, sebelum dia pergi untuk menemui adiknya. Samidare sebenarnya cukup terkejut mendengar nama kucing itu, karena namanya sama dengan adiknya, yaitu Mikazuki. Kemudian Boruto dan Sarada datang menemui Mitsuki, dan Samidare kelihatan buru-buru untuk pergi. Sarada bertanya siapa orang yang bersama Mitsuki tadi, Mitsuki pun mengatakan Samidare adalah temannya dan juga kakaknya Mikazuki. Boruto dan Sarada datang menemui Mitsuki karena mereka mendapat panggilan misi. Kotaro dari kepolisian Konoha, memberikan mereka misi untuk mengawal Tuan Kaneki, presiden perusahaan Kaneki. Diketahui perusahaan Kaneki adalah perusahaan kimia yang setara dengan perusahaan Kaminarimon atau pesaingnya. Berdasarkan penyelidikan polisi Konoha, Tuan Kaneki akan menjadi target dari seorang pembunuh, yang dijuluki dengan pembunuh di kala hujan. Dia adalah seorang pembunuh berantai yang selalu melakukan aksinya pada saat hujan turun, dan diduga dia adalah seorang shinobi. Korbannya selalu terbunuh karena tertusuk benda yang sangat tipis dan tajam. Disebutkan usia dan latar belakang korbannya berbeda-beda, tapi, semua korbannya terkait dengan insiden ledakan yang terjadi di perusahaan Kaneki, 2 tahun lalu. Namun, motif pelaku sebenarnya belum diketahui. Dan satu-satunya orang yang masih hidup yang terkait dengan insiden itu adalah Presiden Kaneki atau Tuan Kaneki. Jadi kemungkinan besar dia akan menjadi korban selanjutnya. Lalu, mereka pun langsung pergi ke kediaman Tuan Kaneki. Setibanya di sana, Kotaro langsung menawarkan pengawalan dari mereka. Akan tetapi, Tuan Kaneki menolak penawaran pengawalan tersebut, lalu mengatakan, dia tidak memiliki alasan untuk diincar oleh pembunuh di kala hujan, karena merasa tidak ada kaitannya dengan dirinya, tidak butuh dikawal oleh mereka, dan bodyguard-nya saja sudah cukup untuk melindunginya. Mereka pun disuruh pergi. Akan tetapi, Kotaro menyuruh tim 7 untuk melakukan penjagaan secara rahasia. Hujan pun turun. Si pembunuh di kala hujan akhirnya muncul di kediaman Tuan Kaneki. Dia langsung menyerang para pengawal yang ada dengan tekniknya. Dilihat dari penampilannya, dia menggunakan jubah dan memiliki rambut biru seperti halnya Samidare. Lalu dia pun bertemu dengan Tuan Kaneki, dan memukulnya sampai pingsan, kemudian membawanya lari. Tapi, hal tersebut dapat dicegah oleh tim 7. Karena rencananya sudah digagalkan, akhirnya si pembunuh itu pun kabur. Mitsuki memutuskan untuk mengejar pembunuh tersebut. Sampainya di sungai, Mitsuki lalu menyerangnya dengan jutsu ular miliknya. Akan tetapi serangan tersebut dapat ditangkis oleh si pembunuh, dengan menggunakan jutsu yang tidak dapat dilihat. Si pembunuh bisa lolos dengan melompat ke dalam sungai. Mereka bertiga bertanya-tanya siapa sebenarnya si pembunuh itu, karena dia bisa kabur dari Mitsuki dan menggunakan jutsu yang tak terlihat. Keesokannya, Mitsuki bertemu lagi dengan Samidare. Dia memerhatikan penampilannya dan mengatakan kalau Samidare seperti seorang shinobi. Samidare pun menjelaskan dia sudah lama berhenti menjadi seorang shinobi dan sekarang tidak memiliki keterikatan dengan siapapun. Dia berhenti menjadi shinobi karena, dia tidak bisa ada saat keluarganya membutuhkannya, dan karena itulah dia ke Konoha, tapi dia mengatakan semuanya sudah terlambat sekarang.
Kemudian setelah penyerangan sebelumnya, akhirnya Tuan Kaneki menyetujui untuk menerima pengawalan yang ditawarkan oleh Kotaro. Mereka kebingungan dengan motif sebenarnya pembunuh itu, dan menduga jika Tuan Kaneki menyembunyikan sesuatu. Kotaro menjelaskan insiden ledakan 2 tahun lalu terjadi karena kurangnya pengawasan dalam proyek pengembangan, sehingga menimbulkan korban yang meninggal. Mitsuki meminta catatan korban yang terlibat dalam insiden tersebut kepada Kotaro. Ekspresi Mitsuki pun berubah seperti ada yang diketahuinya. Lalu tiba-tiba, shinobi lain yang berjaga mengatakan Tuan Kaneki telah menghilang. Pembunuh tersebut rupanya menyamar sebagai kepolisian untuk menculik Tuan Kaneki setelah mengalahkan 2 petugas kepolisian. Kotaro merasa mereka telah dikelabui, karena pembunuh itu tidak bergerak pada saat hujan turun saja. Mereka semua pun bergerak berpencar untuk mencarinya. Mitsuki yang sudah menduga-duga siapa sosok pembunuh itu akhirnya bergerak sendirian. Pembunuh tersebut membawa Tuan Kaneki ke makam Konoha dan berniat membunuhnya di sana. Lalu terlihatlah sebuah makam dengan bertuliskan nama Mikazuki Amaashi. Yaps, sudah bisa ditebak siapa sosok asli pembunuh itu. Tuan Kaneki menanyakan apa dia memiliki hubungan dengan si pengembang itu. Pembunuh itu mengatakan Tuan Kaneki takut perusahaan pesaing melampaui perusahaannya, sehingga tidak memperdulikan resiko yang akan terjadi, sampai akhirnya terjadilah ledakan pabrik 2 tahun lalu. Dia mengatakan Tuan Kaneki menikmati kekayaan dan ketenaran, sementara si pengembang tersebut disalahkan atas segalanya dan reputasinya hancur. Lalu, ketika pembunuh tersebut ingin menggunakan jutsunya, dia dihentikan oleh Mitsuki sampai jubahnya terlepas. Dan benar saja, Samidare adalah sosok di balik pembunuh di kala hujan itu. Mitsuki sudah mengetahui siapa pembunuh itu, karena melihat catatan yang diberikan Kotaro sebelumnya tercantum nama adik Samidare, Mikazuki. Samidare ingin membalas dendam kepada orang-orang yang telah merusak reputasi adiknya yang difitnah lalai dalam insiden 2 tahun lalu. Hujan pun turun, dan mereka berdua bertarung satu sama lain. Samidare mengeluarkan jutsu andalannya yaitu jarum cakra yang diberikan ke air hujan. Tapi Mitsuki yang telah mengetahui, dan dapat melihat jutsu tersebut dengan mudahnya dapat dia tangkis. Mitsuki menyerang balik dengan jutsu elemen petirnya, dan Samidare tumbang hanya dengan sekali serang itu saja. Namun, Samidare masih bisa mengeluarkan jutsunya itu, Mitsuki pun kaget akan tetapi, ternyata Samidare justru menyerang dirinya sendiri. Mitsuki yang melihat temannya dalam keadaan terluka mengatakan tidak akan membiarkannya mati begitu saja. Kemudian akhirnya kasus insiden ledakan 2 tahun lalu dibuka kembali, dan tuduhan baru dilayangkan kepada Tuan Kaneki atas kelalaian yang mengakibatkan meninggalnya Mikazuki. Samidare telah dirawat di rumah sakit setelah sebelumnya dibawa oleh Mitsuki. Saat menjenguknya, Mitsuki memberikan Samidare lonceng yang sebelumnya diberikan ke kucingnya. Nah, itulah tadi review Boruto episode 155. Karakter Mitsuki ini memang identik dengan nuansa-nuansa kelam, dan dia mendapatkan teman baru lagi yaitu Samidare. Sebelumnya Mitsuki mendapat teman baru di Iwagakure, yaitu Sekiye, namun sayang dia akhirnya mati karena tubuhnya yang rapuh. Dan preview episode selanjutnya diperlihatkan Chocho bersama dengan Anko, kelihatannya Chocho berusaha menguasai mode kupu-kupunya agar kekuatannya tidak hilang meski berubah ke mode itu, seperti Choji. Nah, gimana nih menurut Mina untuk video kali ini? Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe. Thank you.